Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Awalan, hayya bina nashkurullah ta'ala azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati' an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak. ثانيا صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين على حبيبنا المصطفى سيدنا مولانا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan terima kasih kepada para penonton dan para hadirin sekalian yang telah menyaksikan video ini. Semoga para penonton dan para hadirin sekalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Begitu pula dengan pemateri juga mendapatkan ilmu yang setimpal. Baik, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan tentang observasi kultur sekolah yang beranggotakan Fakhrul Razi, Nesa Hikmaya, dan Novira Ardelia. Pembahasan pertama akan disampaikan oleh Nesa Hikmaya. Pengertian kultur. Pada mulanya, istilah kultur populer dalam disiplin ilmu antropologi. Kata culture berasal dari color yang memiliki makna mengolah, mengerjakan. Istilah culture berkembang hingga memiliki makna sebagai strategi untuk bertahan hidup. Joko Santoso mengemukakan 3 sudut pandang berkaitan dengan budaya. 1. Budaya merupakan produk konteks asar di tempat organisasi, peraturan yang menekankan dan lain sebagainya. 2. Budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. 3. Budaya merupakan produk sikap orang-orang dalam pekerjaan mereka. Pada dasarnya, pengertian kultur sama dengan budaya. Budaya berarti pikiran, akal budi kebudayaan yang sudah berkembang atau beradab maju. Pembudayaan berarti hasil kegiatan penciptaan batin atau akal budi manusia, seperti kepercayaan, kesenian, adat istiadat. Kegiatan manusia untuk menciptakan sesuatu yang termasuk hasil kebudayaan. Budaya merupakan sebuah sistem yang memiliki makna yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi, pengembangan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam kehidupan untuk mengatur tata cara berperilaku, menyatakan perasaan, serta melakukan penilaian-penilaian terhadap lingkungannya. Dalam hal ini, budaya berperan sebagai sarana informasi di mana dengan budaya setiap individu dapat mendefinisikan budaya yang telah tertata dalam dirinya, yang dapat dikembangkan dan sebagai alat untuk berkomunikasi. Karakteristik kultur sekolah. Kultur sekolah merupakan budaya sekolah yang dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan kehidupan masyarakat sekolah, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Sebagaimana karakteristik kultur tersebut, kultur positif memiliki kekuatan dan menjadi modal dalam melakukan pendidikan yang memperhatikan dimensi kecerdasan spiritual siswa dan perbaikan kondisi-kondisi agar dapat lebih kondusif terhadap tumbuh dan berkembangnya secara kecerdasan tersebut. Kultur negatif adalah budaya yang bersifat anarkis, negatif, beracun, bias, dan dominatif. Sekolah yang hanya melihat dan menargetkan hasil pendidikan yang berupa kemampuan integrasi dan mengabaikan dimensi spiritual siswa merupakan bagian dari kultur negatif. Pembahasan kedua akan disampaikan oleh Novira Ardelia. Kotter memberikan gambaran tentang kultur dengan melihat 2 lapisan. Lapisan pertama, sebagian dapat diamati dan sebagian lainnya tidak diamati. Dari pengelompokan ini, maka dapat dipisahkan antara kultur yang dapat dilihat dengan baik dan yang tidak dapat dilihat. Dan lapisan yang bisa diamati antara lain seperti desain arsitektur, tata ruang, desain eksterior dan interior sekolah, kebiasaan, peraturan-peraturan, kegiatan upacara, ritual, simbol-simbol, logo, slogan, dan yang lainnya. Sedangkan hal-hal di balik itu tidak dapat diamati, tidak kelihatan, dan tidak dapat dimaknai dengan segera. Lapisan pertama ini berintikan norma perilaku bersama organisasi yang berupa norma-norma kelompok, cara-cara tradisional, berperilaku yang telah lama dimiliki suatu kelompok masyarakat termasuk sekolah. Kultur sekolah memiliki 3 lapisan kultur, yaitu yang pertama ada artefak di permukaan.
Yang kedua ada nilai-nilai dan keyakinan di tengah. Dan yang terakhir ada asumsi yang berada di lapisan dasar. Selanjutnya yaitu ada pembentukan kultur sekolah. Kultur atau budaya sekolah merupakan suatu fenomena kolektif. Kolektivitas tersebut menjangkau lingkungan eksternal dan internal sekolah. Lingkungan eksternal seperti masyarakat, pengguna, dan penikmat jasa pendidikan, pemegang otoritas wilayah atau pemerintah, dan orang tua. Sedangkan lingkungan internal meliputi totalitas warga sekolah yang secara rutin beraktivitas di sekolah. Penamaan dan pembentukan kultur di sekolah bersifat kategoris atau menjadi suatu keharusan mutlak. Pembahasan ketiga akan disampaikan oleh Fakhrul Razi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kultur sekolah. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang bersumber dari dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah visi dan misi para pendiri organisasi yang dipengaruhi oleh nilai yang termuat di dalam hidupnya, latar belakang sosial, lingkungan di mana mereka dibesarkan, serta jenis dan tingkatan pendidikan formal yang pernah ditempuhnya. Selain itu, ada faktor dari aspek-aspek lembaga pendidikan, yaitu tenaga pengajar, administrasi, manajerial, dan lingkungan dalam lembaga. Kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang bersumber dari lingkungan luar sekolah. Maksudnya, yaitu kedua faktor eksternal, yaitu faktor yang bersumber dari lingkungan luar sekolah. Maksudnya yaitu seperti perkembangan iptek dalam globalisasi dunia yang berkembang semakin pesat, sehingga menimbulkan dampak yang sangat kuat terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk pada dunia